Halo, Hai, hai semuanya. halo. Ini Aduh, konsep rambut berantakan hari ini, mohon maaf ya. gak apa-apa Kak, tetap cantik. Harus kreatif ya di rumah ini ya. Aduh. Selamat Eh, siang, apa kabar semuanya? Halo, halo Sobat 21, apa kabar semuanya? Selamat ngabuburit. Kalau Kak Dian sendiri kabarnya gimana? Semoga baik ya, keluarga juga. Baik, puasa gitu deh. Tinggal bentar lagi. Iya nih, ini pasti semua orang penasaran, apa aja sih yang dilakuin Kak Dian kalau di rumah aja nih? Ini udah memasuki bulan kedua, apa aja nih? Kak Dian ngakuin apa aja selama di rumah ini? Aduh, banyak banget aku di rumah. Barusan aku sebelum ini selesai aku ada meeting, terus aku ada fitting. Em, Banyak banget deh. Jadi aku malah merasakan kayaknya work from home ini malah jadi kayak lebih padat gitu. Dan antara Mm-mm. bersyukur jadi banyak kerjaan, tapi juga jadi kewalahan sih sebenarnya. Jadi kayak, oh capek juga ya. Terus kayak tiba-tiba jadi ada kayak kita mau foto majalah gitu, tapi fotonya foto sendiri ya kamu di rumah gitu. Jadi kayak iya lo jadi kru juga, jadi makeup artist juga, jadi buat penata lighting, penata fotografi juga, jadi semuanya lah. Iya sih, kalau aku lihat dari sosial medianya Kak Dian tuh kayak produktif banget gitu. Mulai dari Gitu ya. masak iya, virtual photoshoot juga iya, bahkan Iya, menginisiasi kan lewat frame a trip gitu. Terus film pendek kan Kak, syuting sendiri juga dari iya. rumah. Kolab Film pendek bener. kolaborasi nyanyi, keren banget Kak Dian. Ada nggak nih Iya. Kak Sebenarnya tips aku tuh untuk sebenarnya kemarin dari kemarin nggak bisa diem, cuma pengen menghibur teman-teman di rumah sih, biar pada nggak bosan aja di rumah. Karena aku juga tahu pasti teman-teman mungkin di rumah aja mungkin ada yang sumpah apa bosen, boring gitu kali ya. Jadi aku bikin konten tuh sebenarnya biar, aduh udah teman-teman jangan bosan, udah di rumah banyak hiburan kok. Nih aku posting-posting kok gitu. Jadi aku kayak, yang penting teman-teman tetap di rumah ya gitu loh. Kayaknya gitu sih sebenarnya. Tapi berarti it's work karena kita terhibur kok kadang dengan sebuah konten yang kalian buat Aduh, gitu. mudah-mudahan jangan bosen ya. Kalau udah mulai bosen bilang ya. Ada nggak nih Kak tips buat apa ya? Tips buat sobat 21 nih buat mengalahkan kemageran, buat mengalahkan wah, ajakan rebahan tuh parah banget sih kalau di rumah Kak. Gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya kalau lagi dalam pandemi kayak gini ya, di rumah mager tuh juga merupakan sebuah jihad sih. Kalau kata teman aku ya, apalagi di bulan Ramadan kayak gini, terus kita lagi semua lagi dihimbau untuk semuanya stay di rumah. eh, Diem-diem doang, leha-leha aja juga nggak apa-apa kok gitu loh. Maksudnya rebahan-rebahan aja itu juga kamu malah membantu banyak orang sebenarnya gitu. Cuma ya memang kalau memang kamu mau nggak bosen, banyak sebenarnya kalau aku sih suka nonton ya, nonton. Terus habis itu sekarang kan juga udah banyak pilihannya juga, bisa online juga, terus bisa baca buku. Baca buku juga kalau belum sempat beli buku, sekarang tuh nonton baca buku bisa di handphone gitu, bisa tinggal download Betul. reader gitu, beli bukunya beli e-book, jadi bacanya di handphone bisa, atau di tablet, di laptop juga bisa baca e-book, macam-macam sih. Ada teman-teman aku juga banyak yang ngajakin aku daftar kelas online Oh juga iya, lumayan, jadi betul. Mm-mm. di rumah sambil 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 kursus lah lumayan gitu. Atau yang YouTube Betul. kursus-kursus musik gitu kan, selama ini nggak punya waktu tuh, sekarang bisa jadi kesempatan banget tuh untuk belajar alat musik baru. Iya Iya, nggak dari sih? tadi udah banyak yang komen salfok nih sama gitar di belakang. Itu ya Kak yang dipakai buat belajar. Iya itu kebeeman aku selama di rumah. Tapi memang benar sih Kak, jadi punya lebih banyak waktu ya untuk mengeksplor banyak hal dari online course juga. Terus jadi banyak undangan live sih. Ini kayak seperti hari ini, nanti besok ada lagi, nanti ada iya loh. Terus teman-teman yang jarang ketemuan tiba-tiba ngajakin yuk Zoom yuk apa live apa gitu. Ya udah ayo gitu. Jadi rame malah gitu. Karena ini salah satu apa ya, cara untuk berkontak, keep kontak sih dengan masyarakat luas, dengan teman-teman Iya. gitu kan, karena kita nggak bisa keluar. Oke, Imbasnya. sekarang kita masuk nih ke obrolan tentang guru-guru gokil. Sebelum kita masuk ke Oke. obrolannya, boleh nggak aku Hmm. dikasih tahu dulu sampai mana sih Kak produksinya sekarang gitu? Udah syuting kah? Terus berhenti di tengah-tengah atau mungkin malah udah selesai gitu? Kita kalau syuting udah selesai, alhamdulillah udah selesai semuanya. Kita juga udah picture lock, jadi proses editing tuh sudah sampai final. Kita masih ada beberapa tahap, yaitu kita harus grading warna dan juga grading musik.
Musik belum selesai, musik Mm-mm. masih masih finalizing. Jadi ini seperti hari ini aku juga masih sambil dari rumah online, aku juga tetap harus cek musik dengan update terkini dari musisi komposer kita. Kira-kira ada note lagi, ada masukan lagi nggak, revisi apa? Kalau memang ada harus kalian langsung dikerjain masukannya dan harus disubmit ke mereka supaya mereka bisa langsung bekerja lagi untuk memenuhi ada note apa lagi Hmm. gitu. Hmm. Sekarang jadinya as a producer jadi terlibat nih ya sampai ke proses post pro-nya juga nih ya. Harus grading dan segala Terlibat. macam. Iya, jadi Terlibat. aku lumayan penasaran Kak. Jadi terjun ke dunia produksi di belakang layar itu kan aku berpikirnya pasti banyak nih pihak-pihak yang harus diyakinkan kan. Termasuk salah satunya jualan film ke khalayak umum lah Jualan. gitu, ke audiens. Ya kan? Nah, terus Ya, bahkan kalau kita mau jualan, kalau kita yang nggak yakin kan nggak bisa. Jadi kitanya tuh harus yakin dulu nih sama produk film kita. Nah, aku tuh iya. jadi penasaran banget. Gimana sih cara Kak Dian Sastro ini memandang pasar atau market dari perfilman Indonesia sekarang nih? Sampai akhirnya, oh gue yakin sama film yang akan gue jual. Gitu. Oke. Aku seneng banget karena sekarang film Indonesia tuh marketnya lagi meriah banget. Karena lagi banyak sekali pilihan dan lagi penonton tuh lagi open-minded banget untuk jenis film genre apapun. Jadi Mm-mm. mereka memang lagi appetite itu lagi bagus-bagusnya kalau aku lihat gitu loh. Pas Mm-mm. kita pelajari juga secara data juga meningkat secara signifikan penonton film Indonesia tahun lalu dan beberapa tahun kemarin sampai tahun ini gitu ya. Jadi benar-benar bagus gitu loh. Berarti appetite-nya kan bertumbuh gitu, pertumbuhannya bagus banget. Terus yang aku juga rasakan adalah apa namanya Mm-mm. apa yang mereka juga punya, mereka tuh mau appreciate film bagus, film dengan genre Mm-mm. berbeda, dengan komedi, horor, drama segala macam. Nah, yang bikin aku sangat percaya diri atas guru-guru gokil adalah karena film kita ini genrenya tuh lumayan unik gitu loh. Jadi kita ada Oke. genre berbau-bau sekolah, berbau-bau pendidikan, tapi komedi, tapi drama, drama keluarga, sedikit ada heist, sedikit ada action sedikit aja, tapi nanti aku belum bisa kasih tahu. Tapi memang menarik banget sebenarnya. Jadi ya gitu sih. Jadi nah, kalau melihat dari pasar sih yang genrenya kayak gini tuh kita belum ada gitu di Oke. Indonesia. Jadi sebenarnya ini membuat aku cukup percaya diri sih. Jadi untuk menawarkan hal kayak gini ke market kita. Berarti ketika membaca apa pasar kalau oh appetite-nya lagi bagus nih, lagi bisa menerima genre-genre yang nggak gitu milih lah istilahnya. So, akhirnya Ya, kalian yakin dengan produk film kalian sendiri ya. gitu. Terus being seorang Dian Sastrowardoyo gitu, apakah sebenarnya ini membantu nggak sih di proses pitching or apa gitu, pre-production or production? Jadi kayak apa ya, bisa dibilang jadi punya privilege gak sih gitu atau oh enggak juga kok gitu sebenarnya. Hmm, untuk first ajakan meeting mungkin iya gitu loh. Cuma tetap aku nggak bisa cuma apa ya. Memang sangat membantu gitu loh. Aku udah punya network yang oke, established. Terus orang juga lumayan udah kenal akunya sebagai brand awareness-nya. Jadi even though aku approaching orang yang aku belum kenal, misalnya gitu loh, halo perkenalkan saya Dian dan saya seperti yang mungkin Anda tahu, saya main film selama ini. Tapi ini saya pertama kali saya jadi produser. Nah, fakta bahwa saya pertama kali jadi produser tuh merupakan satu apa ya, bahan baru yang perlu di-convince ke orang sih sebenarnya, how competent am I gitu loh. Mm-mm. Jadi seberapa seberapa aku ngerti sih sebenarnya what am I doing gitu sebagai produser. Jadi biasanya untuk pertama meeting oke, jadi gampang. Cuma biasanya pas lagi dapat waktunya juga kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatannya. Jadi benar-benar harus convincing mereka dengan pengetahuan yang matang tentang produk kita dan harus sama jagonya sama produser lain gitu. Jadi jangan cuma ngandelin popularitas atau tampang doang gitu loh. Karena tetap Oh, yang aku jual kan di sini bukan akunya tapi filmnya, dan filmnya ini kan yang kita bikin bareng-bareng kan. Jadi kenapa mereka harus invest di film ini gitu. Itu yang harus convincing sih. oke, jadi bisa dibilang sebenarnya privilege yang ada itu ketika connection-nya sebenarnya udah luas ya. Jadi untuk Ya. getting in the first meeting, it's not that hard lah ya Kak, berarti gitu sebenarnya. Meskipun di sini perannya Kak Dian as a supportive role, bukan main cast, tapi kan pasti sulit Mm-mm. ya Kak. Maksudnya kayak, is it Iya, hard to do the double job gitu? Producing iya, acting iya, terus susah sih. perannya menantang kan Kak, guru yang lagi hamil gitu loh. So, Susah sih, lumayan susah soalnya apa ya?
pas lagi jadi produser kan mikirin skrip, mikirin budget, mikirin udah lock semua belum nih kru apa departemen head semuanya. Giliran masuk ke lokasi syuting, oh iya ya gue jadi aktor juga, gue belum kelarin lagi tugasnya jadi aktor kan ada PR-nya juga kan. Jadi kayak yang, waduh, gue selama ini repot-repot jadi produser, PR jadi aktornya belum dikerjain gitu loh. Jadi memang sementara PR jadi aktor tuh beda lagi, harus dikerjain lagi sendiri terpisah dari PR jadi produser. Jadi ya kayak harus ngerjain dua kali sih jadinya gitu loh. Jadi udah ngerjain capek-capek jadi tugas-tugas produser, ini selesai, yang pas jadi aktor tetap harus ngerjain tugas-tugasnya aktor lagi, riset, pendalaman, pemahaman skrip, ngafalin skrip, reading, segala macam. Jadi ya itu desain karakter, desain ini gitu. Jadi yang ini gimana nih? Jadi untung peran gue kecil. Kalau enggak gue bisa bisa stres kali. Makanya untung si Gading aja deh yang jadi pemeran utama, gue jadi peran pembantu aja. So kayak the actual hardest thing itu literally because it double job ya. Karena kan being actress, being producer, apa job description-nya beda lah gitu. Jadi this is the hardest part gitu. Oke. Oke Kak, kita harus mau juggling gitu sih. Ini kelar terus masih harus kerjain ini. Jadi emang juggling gitu. Between time ya berarti. Time-nya harus time management. Oke. Aku mau bacain beberapa komen nih Kak yang udah masuk dari tadi. Boleh? Oh, ini kayaknya bukan pertanyaan, tapi dia bilang, Kak Dian nggak nyoba ikut audisi atau casting buat dapat peran di film Hollywood Time to Shine for Indonesian Actor. Gitu dia sebenarnya sih aku juga ayo-ayo aja, cuma memang kayaknya lagi pandemi gini Hollywood juga diem deh gitu kayaknya. Iya. Lagi nggak ada produksi yang gitu loh. Kemarin tuh ada beberapa info sebenarnya. Jadi gini, kalau kita mau ikutan casting untuk film-film di Hollywood, kita tuh pertama-tama harus punya agent representatif di Amerika. Nah, untuk bisa punya agent, biasanya tuh kita harus punya satu film yang udah sukses dulu dan sudah terkenal secara internasional. Kalau misalnya kayak teman-teman The Raid misalnya gitu ya, Iko Uwais, Joe Taslim, Julia Estelle, mereka itu kan memang terbantu dengan boomingnya film The Raid di Amerika dan di dunia. Sehingga agent tuh ngejar mereka. Udah kamu sini aja, saya aja yang represent kamu. Sehingga Joe Taslim bisa dapetin Star Trek, bisa dapetin Fast and Furious gitu. Iko sekarang bisa dapetin segala macem banyak banget, Mile 20 itu sampai segala macem serial Wu-Tang Clan apa gitu. Apalagi sih banyak banget deh dia. Jadi untuk bisa kayak gitu tuh harus punya agentnya dulu. Cuma untuk bisa dapetin agent harus punya film yang biasanya terkenal secara internasional. Nah, kalau mau punya film Indonesia yang bisa sukses secara internasional tuh ada dua jalannya. Jalan satu adalah genre, yaitu kayak The Raid gitu. Jadi bikin film yang masuknya tuh masuk festival genre. Jadi Toronto Film Festival apa. Jadi memang mungkin bukan Cannes ya. Kalau Cannes tuh harus art house film gitu. Jadi film-film yang emang desainnya tuh untuk memenangkan festival gitu loh, bukan untuk ini. Masalahnya bikin film itu dari awal pertama bikin tuh harus udah ada desainnya nih. Kalau misalnya kita mau bikin film untuk penonton Indonesia misalnya, itu tuh mungkin desainnya akan untuk memenuhi kebutuhan appetite-nya orang Indonesia. Pemahaman orang Indonesia, apa yang orang Indonesia suka, apa sih yang masih kira-kira interested sama orang Indonesia. Kita mau bikin film sebagus apapun, tapi kalau orang Indonesia nggak relate, oke, mungkin kita menang di festival itu bagus ya, berarti prestasinya menang di festival aja. Cuma mungkin secara economy of scale filmnya mungkin apa ya, jadi kalau mau gain balikin investasinya mungkin bisnis modelnya harus beda gitu loh. Kalau aku masih bikin yang guru-guru gokil ini kebetulan aku bikinnya memang buat market Indonesia dulu gitu loh. Walaupun aku bikinnya juga dengan kualitas yang aku jagain banget dan kayaknya sih ini bisa menawarkan sesuatu yang sangat unik dan sangat family friendly buat penonton Indonesia. Oke, ya itu jawabannya ya tadi. Now back to guru-guru gokil. Ini juga pasti sebenarnya mungkin kalian udah banyak ditanyain ya, so I'm gonna ask it again aja gitu. Why guru? Kenapa guru? What message behind that and why comedy gitu kan, kayak guru dan komedi nggak sejalan ya, karena guru it's more serious. Bukan domain yang sama gitu ya. Iya betul, komedi kayak ya just not serious aja gitu. Wah, pertama-tama karena aku merasa bahwa aku kan dari dulu emang selalu passionate banget soal pendidikan. Kayak aku sebenarnya alasan aku masuk ke dalam dunia hiburan juga sebenarnya karena awalnya aku kepingin membiayai pendidikan aku.
Aku Oke. pengen banget pengen membiayai kuliah aku sendiri dari dulu. Terus pas aku udah jadi kayak gini, aku sekarang ngerasa bahwa kayaknya dari sebagian dari penghasilan aku tuh bisa untuk membiayai beasiswa beberapa anak-anak di Bantul. Makanya aku bikin Heeh. program beasiswa Dian. So aku selama ini emang percaya banget bahwa banyak banget masalah-masalah di negara kita tuh bisa diselesaikannya sama pendidikan, masalah kemiskinan, masalah ekstremisme, masalah apa banyak banget deh. Eh, Pokoknya pendidikan. Kalau kita investasi di Hmm. pendidikan tuh yang menikmati banyak orang. Nah, aku bikin film nih sekarang, aku jadi produser. Nah, film kayak apa sih yang mau aku bikin gitu loh. Akhirnya aku pengen kenapa nggak pendidikan ya gitu loh. Walaupun ini film bukan tentang pendidikan banget dan it's not a film yang tentang mendidik. Maksudnya filmnya tuh tentang sektor pendidikan, tapi sebenarnya ini Mm-mm. film komedi. Jadi sebenarnya ini, aku selalu sangat terinspirasi dengan fakta bahwa kita tuh kadang-kadang kalau hidup kita tuh bisa berubah kalau misalnya kita punya pengalaman, punya guru yang sangat inspiring. Jadi guru yang sampai mungkin kita sampai ya ampun gara-gara bapak ini gue jadi percaya diri bahwa gue tuh ternyata bisa lulus dan bahkan bisa bikin karya tulis yang bisa punya kualitas nasional misalnya gitu. Kalau bapak itu nggak Oke. percaya sama gue, mungkin gue aja nggak tahu kalau gue tuh sebenarnya punya kualitas itu, misalnya something like that. Jadi Mm-mm. kadang-kadang guru tuh punya kemampuan yang bisa mengubah hidup orang gitu loh. Bahkan Betul. mungkin orang itu aja nggak tahu kalau dia punya bakat itu, tapi kalau gurunya itu bisa eh, nak kamu tuh coba deh nak coba gini-gini, jadi walaupun dicecer gitu ya kadang-kadang si anak itu tuh justru menemukan potensi dalam dirinya yang justru biasanya guru duluan yang lihat potensi itu bukan anaknya sendiri yang percaya diri gitu loh, kayak gitu. Nah jadi aku ngelihat bahwa sebenarnya peranan guru nih besar banget dalam perubahan hidup seseorang. Orang itu mau berhasil atau enggak tuh bener-bener kuncinya adalah guru kayak apa yang waktu itu dia dapat selama hidupnya gitu loh, kayak gitu. Nah jadi Mm-mm. guru itu kan sesuatu yang sangat penting. Tapi kenapa aku bikin film komedi? Karena aku ngelihatnya film-film tentang guru dan pendidikan tuh biasanya sesuatu yang selalu teranalogikan serius, peraturan Betul. rigid gitu kan. Seperti kita selalu kalau ingat masa sekolah. Masa sekolah tuh apa? Selalu yang dipikir adalah peraturan, bosen, boring, guru, banyak PR. Pokoknya bukan sesuatu yang fun gitu loh. Sementara aku kan kepengen banget bikin bahwa belajar tuh mestinya sesuatu yang nikmat gitu, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan buat gurunya dan menyenangkan buat anaknya. Karena proses belajar mengajar itu proses belajar bareng-bareng sebenarnya gitu loh. Menyenangkan. Iya, Nah, betul. jadi kita kepingin sekali bikin film yang sebenarnya menyenangkan gitu loh. Walaupun kita film drama sih sebenarnya. Cuma ada sedikit komedi, tapi komedinya juga bukan komedi-komedi yang apa ya, ibaratnya menjelekkan guru gitu enggak sih gitu loh, kan komedi Mm-mm. kan banyak ya tipenya gitu loh, ada komedi-komedi yang mentolol-tololkan diri, ada juga komedi yang situasi gitu. Nah kita tuh lebih komedi yang situasi, jadi bukan bukan Mm-mm. bukan tolol-tololin karakternya tuh enggak gitu loh, kita jenis komedi yang berbeda. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat, nanti kita bisa lihat sendiri bareng-bareng deh sebenarnya dalam film ini kita justru pengen bikin bahwa belajar tuh seru kok, bahkan buat guru yang juga inspired, anak-anaknya juga semakin inspired gitu, something like that. Oke, jadi sebenarnya pengen mau lah ya mulai membuat kalau guru itu it's not all about serious, tapi we can fun ketika belajar dan segala macam, makanya akhirnya diangkat tema guru dan dikemas seperti ini. Iya, Gokil. kan Aduh, kadang-kadang sorry. guru-guru yang kita paling memorable di sekolah biasanya guru-guru yang suka bisa jago ngelucu. Terus kita Oh jadi ya, inget terus dan kita jadi semangat banget sama pelajarannya, kan ada juga kan guru-guru kayak gitu. a fun teacher itu biasanya pasti kayak lebih kita ingat, terus bahkan kita juga lebih bisa mendengar apa yang diajarin gak sih? Kayak gak Iya. perlu ketakutan gitu, Iya, sama kayak terus yang kayak, guru-guru ih asik killer. ada Pak ini gitu, heeh, gitu. Jadi yang kayak, ih menyenangkan banget kalau sama Pak ini pasti belajarnya seru banget, bisa ngakak-ngakak tapi bisa belajar juga gitu, something like that. Berarti ya apa ya? Bisa dibilang kayak it's going to be very fresh lah ya. Jadi tentang guru, Refresh. but it's fun gitu. Oke, Iya. siap. Yang pasti aku juga mau cerita sedikit nih. Sebenarnya kenapa sih kita pakai kata Boleh. gokil gitu? Oh Gokil itu ya, sebenarnya gini, guru-guru gokil. Kenapa pakai kata gokil? Sebenarnya gokil itu adalah yang kita artikan dan kita gunakan di sini adalah gokil adalah something yang nggak pernah ada sebelumnya. Gokil itu adalah sesuatu yang hmm, something out of the box, something unthinkable. Dan kadang-kadang menjadi guru tuh juga perlu berpikir out of the box kan gitu loh. Apalagi zaman sekarang kan tantangannya
dunia pendidikan di Indonesia tuh udah banyak gitu loh. Zaman sekarang kan orang Betul. lulus sekolah udah nggak cuma ngantoran lagi. Orang ada yang jadi wirausaha, jadi bisa bikin startup, bisa bikin vlog, bisa bikin macam-macam gitu. Jadi justru kayaknya tantangan dunia pendidikan sekarang tuh adalah mencetak orang-orang manusia-manusia yang bisa kreatif dan berpikir out of the box. Apalagi lagi pandemi gini, semua orang harus bisa kreatif kan kerja dari rumah. Nah, terus kenapa gokil? Karena guru-guru yang kita ceritain di sini tuh bener-bener guru-guru yang melakukan hal-hal yang nggak pernah dilakukan sebelumnya untuk bisa mencapai Mm-mm. keberhasilan mereka gitu loh. Jadi kebetulan mereka itu sebenarnya lagi ada di satu kondisi yang mereka tuh harus berpikir out of the box banget untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi itu bener-bener gokil. Gokil tuh dalam konotasi yang bagus, positif, karena mereka tuh jadi keren banget gitu loh. Guru-guru tuh bisa Oke. keren juga loh, kayak gitu. Jadi sebenarnya menyenangkan banget loh ngelihat guru-guru dengan kondisi kayak gini. So, gokilnya berarti menjadi term yang bisa diartikan lebih, oh guru-guru itu juga bisa jadi keren loh. Keren. Gokil in a positive Keren. way, ya kan? Heeh. Oke. Bahkan kita sekarang mau bikin campaign kalau misalnya kamu merasa guru kamu ada yang keren banget, yuk kita kasih predikat bareng-bareng. Wah, guru ini gokil gitu. Tapi gokil tuh dengan Oke. oh bapak ini atau ibu ini keren banget guru gokil gitu. Jadi kita lagi mau bikin campaign kayak gitu malah untuk bisa memberikan apresiasi kepada guru-guru kita masing-masing. Oke. Ya sih, emang personally aku berpikir kalau campaign-campaign yang dilakukan dan promosi film guru-guru gokil ini emang gokil banget sih. Kalau tadi Oh dengar gitu, ada terima tentang, kasih. iya, tentang guru-guru, boleh kalau kalian punya guru atau apa yang keren terus kalian bisa bilang itu, gila guru gua gokil banget. It's a very good campaign dan termasuk soal audio seriesnya. Oh, terima Iya nggak kasih. sih? Itu aku pertama kali dengar kayak, oh it's very brilliant, it's a very good idea gitu untuk launch Oh di ya, tengah-tengah sekarang gitu. Iya. Nah, terus semua orang tadi, jadi dengerin radio lagi ya. iya betul. Terus tadi aku ada baca komen, jadi waktu Kak dia ngomong aku sempat baca, ada satu username namanya NAA_Tina, dia juga nanyain soal audio series gitu. Jadi boleh diceritain sedikit gak sih Kak proses apa sih kenapa audio series ini bisa tiba-tiba ada gitu di tengah-tengah pandemi ini terus akhirnya dia rilis gitu. Ya, jadi salah satunya tuh kita ngelihat kan tadinya kita udah mau siap rilis bulan April nih tadinya Mm-mm. film Guru-Guru Gokilnya. Terus habis itu eh, wah ternyata pandemi nih harus agak kita ini dikit kan apa tunda sedikit gitu loh. Tapi terus gimana caranya ya supaya kita bisa tetap membangun antusiasme dari masyarakat. Akhirnya kita introduksi aja dulu ceritanya seperti apa sih gitu loh. Kira-kira situasi-situasinya tuh kayak apa sih gitu loh. Terus kayak karakter-karakternya tuh siapa-siapa aja dan seperti apa sih drama di antara mereka. Jadi akhirnya kita mendesain si audio series ini karena kebetulan juga kita melihat ini double dalam keadaan pandemi kan masing-masing rekaman suaranya semua di rumah Mm-mm, dan betul. jadi akhirnya ya udah kita ini deh bikin si audio series ini beberapa series kerjasama dengan iRadio dan ternyata kita suka banget dan ini cuma kayak sedikit teaser ya tentang kayak apa sih Heeh. karakter-karakternya, ada siapa aja, perkenalan dulu. Jadi masyarakat tuh udah familiar dulu, baru nanti pas nonton filmnya, oh jadi cerita seluruhnya kayak gini gitu. Tapi sebenarnya itu yang mau aku tanyain juga sih. Maksudnya kayak it's very good untuk launch audio series, tapi sebenarnya ada nggak sih punya ketakutan sebagai produser kayak nanti elemen of surprise, terus orang-orang udah nggak jadi penasaran lagi gitu, nggak takut spoiler kah atau apa gitu? Enggak sih, soalnya inti dari ceritanya si guru-guru gokil itu belum sama sekali kita keluarin. Oke. Jadi ini tuh bener-bener belum apa-apa, ini bener-bener baru kulit-kulitnya doang, kebayang nggak? Jadi akan ada satu kejutan yang jeger banget, jreng-jreng banget ya pokoknya nanti filmnya, dan itu nggak akan pernah bisa kamu pikirin apa yang terjadi, makanya gokil banget film Guru-Guru Gokil itu. So bisa disimpulkan it's a different kind of teaser. Ya kan Different kind jadinya of buat teacher, iya. buat orang kayak oh ternyata begini karakternya gitu. Kalau boleh tahu Iya. Kak, ini sebenarnya udah rencana dari lama kah? Memang kayak, oh kita buat audio series kok ketika deal sama Kak Gading misalnya. We can say Kak Mm-mm. Gading itu has a very unique and distinctive voice kan. Jadi kalau kita dengar tuh pasti kayak, oh ini pasti Udah tahu suaranya Kak dia. Gading Martin gitu. Iya, apakah sudah berencana dari awal atau memang with this pandemic, what can we do ya gitu?
Sebenarnya kita nggak ada rencana dari awal sih, tapi memang sebelum ada pandemi kita sempat berpikir mau bikin beberapa jenis promosi yang bentuknya audio karena kita ngelihat Oh, sekarang tuh udah oke. mulai banyak Yes, animonya tuh orang banyak suka betul. sama iya kan konten sosial media yang audio jadi baper-baperan Mm-mm. gitu. Mungkin nggak ada Mm-mm. gambarnya, cuma orang bisa ngebayangin sendiri kayak apa gitu lah. Nah, terus kita mau Mm-mm. bikin konten audio yang akhirnya kita terjemahkan jadi sandiwara radio ini gitu. Mm-mm. Tapi setuju kan pasti kalau kayak aku pertama kali denger, wah ini suara Kak Gading banget sih. Oh iya, He's udah very gading fit banget udah. for this audio series tuh kayak Kak Gading udah fit banget deh. Heeh, banget banget Mm-mm. banget. Nah, Udah pasti sekarang gading terus masing-masing juga karakternya juga suaranya juga unik-unik banget kayak Pak Pur, Boris Bokir, kayak udah kayak gitu. Apalagi karakternya Bu Nirmala juga beda banget kan suaranya sama aku. Jadi ya emang iya, harus bikin suara lah gitu. iya itu sebuah konten yang sangat menghibur di tengah-tengah pandemi. Gokil. Idenya pun Ya, gokil untuk audio terima kasih. seriesnya. Theater of Mind. Iya Theater benar, of audio series bikin Theater of Mind. Iya. Kalau Oke. istilah anak radio aku tahu yang disebut Theater of Mind. Iya. Kadang-kadang kalau denger penyiar suaranya enak banget, langsung kesannya ganteng Betul. banget. Padahal benerannya mah biasa aja. Tapi emang suara tuh Suaranya ngaruh bagus ya banget. gitu. Iya, 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 emang gitu. Ya, tadi aku sempat baca ada pertanyaan yang nanya, ada rencana untuk promo ke sekolah-sekolah nggak nih Kak nantinya ketika semua ini selesai gitu untuk guru-guru Waktu itu gokil kita banyak ini. banget mau promosi ke sekolah-sekolah, mau school visit, mau datang ke sekolah lama Mm-mm. aku. Gading udah datang ke sekolah lamanya dia, terus ada beberapa cast lain, Boris Bokir, Kevin Arglova, atau Paradina juga pengen datang ke sekolah dia yang lama. Cuma tiba-tiba jreng, pandemi, stop lah semuanya segala macam. Jadi kita ya mau nggak mau harus pakai cara-cara lain ya gitu. Tapi waktu itu kita sebenarnya udah rencana mau ngajakin nobar guru-gurunya, mungkin guru-gurunya Mm-mm. ajak nobar anak-anak muridnya. Jadi kayak bonding antara guru sama murid sih. Karena di film ini juga kita nyeritain banget bahwa murid-murid tuh akhirnya jadi bonding sama guru gitu loh. Oke. Padahal kan dalam kehidupan nyata kan kadang-kadang kita suka kayak ketemu guru aja, aduh nggak enak ya apa ya jadi nggak nyaman gitu kan. Iya, Tapi di iya. film ini tuh pengen nunjukin bahwa hubungan murid sama guru tuh bisa seru juga loh kayak family gitu loh. Jadi kayak gimana sih bisa sampai kayak gitu? Nah ini kita mau ceritain gitu. So we're waiting for the new plan of promotion yang pasti keren juga sih. Kalau misalnya Iya. nantinya tidak terrealisasi untuk ke sekolah-sekolah, but I bet bakalan ada promosi yang jauh lebih keren lagi juga. Oke, Iya, okay. terima kasih. Now the question is, if we imagine ya, misalnya Aku pandemi ini tanya, selesai. you sure Dian Sastro is 40? Okay, I'm not 40 yet. I'm getting there. I'm Belum 38 this berarti. year. Thank you very much. Iya, jadi if we have to imagine ya, kalau misalnya ketika pandemi ini semua selesai, apa sih yang mau Kak Dian Sastro lakuin pertama kali? Aduh, aku mau ke salon. Aku Banyak mau banget preman. cewek-cewek yang jawab ke salon, refleksi. Aku mau facial, totok wajah. Selama ini aku di rumah sendiri-sendiri, aku pengen kayak itu. Jadi pengen 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 ke salon, pengen facial gitu-gitu sih. Tapi iya sih, banyak banget cewek yang kalau ditanya, what will you do the first time ketika pandemi ini selesai? Nyalon. Pasti jawabannya gitu. Ini aja poni udah motong sendiri, makanya bentukannya aneh banget, gak jelas. Ngeblow-ngeblow sendiri, ya udahlah. We can do Ya everything udah. sendiri dulu lah ya, salon pribadi ya jadinya. Heeh. Oh Iya. iya, tadi ketika Kak Dian sempat sebut ya, kalau misalnya selama di rumah pun Kak Dian juga rajin nonton dan sebagainya gitu. Nah, apa sih Kak genre favorit dari Kak Dian? Aku suka komedi. Aku belakangan suka komedi. Unexpected sekali. Aku suka. Tapi aku suka komedinya juga komedi yang aku suka ya. Nggak suka semua komedi sih. Jadi, aku belakangan juga lagi suka nonton Korea. Teman-teman Oke, sini ada yang suka nonton, oh ini Korea nggak? Aku itu suka Korea karena kadang romantis, tapi aku juga nggak suka Korea yang terlalu menye-menye dan sedih-sedih hati. Aku sukanya Korea yang lucu-lucu. Jadi aku ngakak-ngakak gitu nontonnya. oh, Jadi yang so tetap komedi lah ya tentang berarti. tetap komedi tentang family gitu. Kayak aku terakhir suka Oh. banget nonton film Reply 1988. Itu aku ngakak banget sih dan Mm-mm. aku merasa itu kayak aku nostalgia zaman aku SD banget. Aku juga main tuh ke rumah-rumah tetangga, terus dipanggilin suruh makan.
Itu tuh aku banget tuh zaman itu kan belum ada handphone, belum ada internet kan. Nonton Iya. TV, nonton Laserdisc tuh di rumah tetangga gitu. Laserdisc loh dulu tuh, bukan VCD, Laserdisc. Aku nonton Jurassic Park 1 tuh di Laserdisc loh. Iya sih. Film Reply, drama Reply itu adalah kita semua di zaman itu memang sebenarnya. Yes. Yes banget. Dan kayaknya kenapa sebuah film tuh bisa jadi favorit tuh karena relatable banget kan. Jadi eh, Betul. pada saat itu sangat personal tuh jadi relatable banget. Makanya aku pengen banget sih bikin film-film yang kayak gitu, yang sangat relatable banget. Oke. Kalian punya rekomendasi kah film, misalnya untuk Sobat 21 di rumah? Your most favorite movie gitu, misalnya bisa My direkomendasiin. most, my most favorite movie itu, oke kemarin aku nonton di TV asing, aku nonton Rocket Science. Aku Oke. suka itu. Kenapa aku suka? Karena itu personal banget tentang perjalanannya seorang, dia anak remaja yang punya Mm-mm. masalah gagap. Dia tuh gagapan bu orangnya. Jadi yang Oke. semakin panik semakin gagap. Tiba-tiba dia ikut klub debat lomba nasional, baik langsung kelar. Tiba-tiba lo datang ke provinsi lain, mau tingkat provinsi, mau lomba sama ngelawan sekolah lain, tiba-tiba gagapnya kumat. Jadi bener-bener yang wow, kayak bener-bener wah gila ketakutan. Aku sampai nonton sampai gemes-gemes sendiri kayak ayo bisa, kamu bisa nggak deh? Ah, gagal lagi gitu kayak gitu. Jadi kayak gitu sih lucu banget. Oh, berarti lebih ke arah ini ya. A movie about not giving up dari Yes. kekurangan yang ada gitu ya. Berarti oke. Iya, Berarti itu guys, kalian bisa nonton nih Sobat 21 di itu rumah Rocket Science. Rocket Science Gitu. atau Juno. Nah, Aku juga kita suka Juno. mm-mm. Oke, Juno itu juga bukan about itu something yang kayak tentang gitu kan ya, anak sekolah mirip. yang hamil. Tapi dia lebih Oke. coming of age film sih. Aku lebih suka karena lebih relate banget ya zaman kita kayak zaman waktu sekolah dulu masih keinget gitu loh insecurity dan perjuangan-perjuangannya zaman masih remaja, masih nggak jelas gitu hidupnya. Mm-mm. Tuh apa aja sih pencapaian yang dicapai gitu. Nah, itu tuh lucu-lucu. Rocket Science and Juno. Jadi kalian bisa banget nonton karena itu rekomendasi dari Kadian Sastro. Oke, tadi kita bacain komen lagi aja kali ya, biar biar nggak kita doang yang ngobrol terus dicuekin teman-temannya. Oke, ini ada pertanyaan, but it's more a personal question sih kayaknya. Jadi dia nanyanya bagaimana cara mempertahankan our personal branding and image diri sendiri. Mungkin menurut dia, you have very strong brand image kali. Nah, Tuh seperti ya. kayak Kadian kan mungkin an actress, terus sekarang became a producer. Mungkin ada lah beberapa personal branding yang kayak, oh dia kan artis harusnya itu nempel. Nah, mungkin dia bertanya, gimana sih kak caranya untuk mempertahankan itu semua gitu. Aku terus terang kalau boleh jujur, aku juga nggak terlalu mikirin gimana cara Hmm, mempertahankannya. Justru aku lebih fokusnya justru aku fokusin ke apa yang mau aku lakukan dalam karir aku aja sih. Jadi hmm, anggap aja kamu misalnya kamu tuh seorang banker gitu ya. Terus oke. bagaimana cara kamu mempertahankan personal branding? Kalau aku jadi kamu mungkin gue akan lebih fokus sama apa yang gue kerjain gitu loh. Jadi kualitas pekerjaan gue akan menjadi personal branding gue gitu loh. Jadi lebih Hmm, kepada lo personal branding itu akan tercipta dengan sendirinya kalau apa yang kamu kerjain tuh bisa menjadi sesuatu yang kamu bisa banggakan gitu sih. Jadi kayak if you feel comfortable with what you are doing, uh, it will be your personal branding dengan sendirinya. Kayak misalnya aku selama ini kan acting. Kadang-kadang aku juga jadi kayak brand ambassador-nya iklan apa gitu kan. oke. Dalam menjadi brand ambassador, apakah aku menjalankan tugas yang baik dengan menghafalkan produk knowledge? Kenapa produk ini berbeda dengan produk saingan gitu loh? Kenapa aku memilih ini? Biasanya ada aktris-aktris yang memilih produknya karena dia dikontrak. Kalau aku biasanya lebih, oke, aku mau jadi brand ambassador ini karena emang aku suka sama produknya dan aku emang pakai, misalnya gitu. Jadi Oke, oke. jatuhnya kan bukan sesuatu yang aku buat-buat, ya emang gue emang suka gitu. Jadi endorsement apa segala macam juga kelihatannya akan jauh lebih meyakinkan dan natural karena emang beneran pakai dan beneran emang pakainya itu. Jadi lebih enak sih. Jadi lo nggak usah fokus untuk mikirin brand image atau personal branding karena sebagai apa yang lo lakuin emang lo lakuin sungguh-sungguh dan emang lo you're not faking it gitu loh. Oke. Soalnya tadi pertanyaannya jadi agak kayak how do you maintain, seakan-akan tuh kayak perlu di maintain gitu loh. Sementara Oke. if it's not something fake, you don't even have to maintain anything, you just do Tapi gitu loh setuju kayak sih. Iya, betul.
Kayak if you keep the quality, terus kayak memang you're not faking it, pasti kan personal brandingnya lama-lama ngikut sendiri ya gitu, kayak akan jadi kayak Iya, punya dia jadi aja positif gitu. sendiri. Betul, betul, betul. Mbak Dian hobi baca buku ya, sebulan bisa habis berapa buku Oh, kira-kira? aku biasanya sebulan tuh minimal kalau bisa ada satu lah gitu. Tapi nggak tahu nih pandemi ini karena mungkin stres kali ya. Jadi kayak nggak bisa baca buku apa-apa malah. Dan aku kecewa sendiri. Aku tapi sekarang lagi baca buku bagus banget ya. Mana ya? Aku mau sharing ke teman-teman deh. Ini buku bagus banget. Apalagi kalau lagi pandemi-pandemi gini ntar ya. Nih, ini penulisnya penulis Korea. Ini Oke. ini karena selfie jadi kebalik ya, mirror gitu Iya. ya. The things you The can things you see. can see only when you slow down. Jadi dia Oke. itu ditulis sama penulis Korea namanya Haenim Sunim. He's a Korean Buddhist monk, tapi Monk. dia educated di Princeton, Harvard sama Stanford kalau nggak salah. So he's been all around United States dan dia kayak ngasih dia pertama nulis ini dalam bahasa Korea terus akhirnya diterjemahkan dalam banyak bahasa termasuk bahasa Inggris. Ariana Huffington from apa Huffington Post kasih endorsement dan dia tuh kayak bikin refleksi-refleksi yang menarik banget di zaman kita yang sibuk ini kayak ultra sibuk kayak sekarang gitu loh apalagi kan dengan pandemi gini semua orang kan langsung sosial media dan itu kan secara nggak sadar bikin otak kita tuh kayak berjalannya tuh terlalu cepat Iya, daripada yang berpikir cepat. alamiah Seharusnya. mestinya apa seharusnya informasi tuh secepat itu sampai kita tuh nggak ada yang bener-bener nyantol yang kayak informasi banyak tapi Mm-mm. meaning lacking gitu loh. Jadi lacking Oh iya, meaning. betul Jadi betul. kita lihat informasi tentang kematian, angka coronavirus meningkat, apa bla bla bla, cepet sekali. Tapi does it mean something to you? Kadang-kadang Iya sih. sampai udah mati rasa gitu. Dan itu malah malah menarik banget. Are we still human gitu loh by not feeling anything dengan adanya informasi tentang kematian orang lain, tentang Iya. tentang bencana orang lain gitu loh. Jadi di saat kita semua lagi harus di rumah kayak gini, kan aku ngerasa kayaknya nih waktu yang bagus buat kita refleksi, karena apalagi bulan Ramadan buat yang Muslim. Jadi kita kayak refleksi gitu loh, memanusiakan manusia yang ada dalam diri kita gitu loh. Mm-mm. Are we compassionate enough gitu loh. Jadi akhirnya aku kayak baca buku ini, terus aku belajar kayak hmm, daripada gue lacking meaning dari semua informasi yang gue dapat dari berita maupun dari sosial media, gue mungkin tutup dulu bacanya satu-satu satu tutup lagi barusan rasanya apa gitu loh jadi diproses dulu gitu loh aduh ini tentang ini ya what do I think about it gitu loh menurut lo perasaan lo jadi kayak gimana kalau udah melihat itu kayak gitu terus kira-kira jadi kita proses satu-satu aja sih gitu loh jadi lebih ngasih waktu buat diri sendiri memproses segala sesuatu dengan lebih sehat gitu loh jadi kita nggak lost gitu soalnya kemarin awal-awal work from home aku sempat ngerasa lost banget karena kayak terlalu heboh kan terus aku juga Mm-mm. kayak keparnoan gitu kali ya aku kerja di rumah terus jadi bikin ini bikin itu posting itu kolaps ini masak itu tapi jadi kayak kecapean sendiri sampai akhirnya kayak Iya. nggak ada nafas kan gitu jadi nggak sehat juga gitu akhirnya sekarang mungkin kalau emang mau seminggu berapa kali aja karena yang lebih sehat buat diri sendiri kan tetap ada Mhm. nafasnya tetap ada ngapain lagi gitu yang lain gitu loh. Tapi berarti sebenarnya it's a good book karena dia emphasize point kita itu sekarang absorb apa ya kayak too much information gitu kan terus cepet banget gitu we can access every information in the world gitu kayak in matter of Iya, seconds and everything terus but we need to stop slow down pause nih gitu kan buat aku iya aku bener-bener boleh bacain my favorite quote nggak dari buku ini boleh ini banget. menarik banget ya ini menarik banget ya jadi gini ya eh oh ya ini. Oke, we know the world only through the window of our mind. Gitu. Jadi kita Oh. melihat dunia kan dari pikiran kita. Kalau when our mind is noisy, the world is as Mm-mm. well. Jadi kalau pikiran kita tuh ribet, rame, dunia juga jadi rame buat kita gitu. And when our mind Betul. is peaceful, the world is too. Jadi kita justru harus nenangin pikiran kita dulu gitu. When you rest, the world rest too gitu. Jadi kalau lo jangan takut FOMO gitu lo jangan takut Iya. ketinggalan lo tenang aja dalam zen bubble lo dunia juga nggak kemana-mana kok gitu tenang aja gitu loh Betul. it's also resting gitu kayak gitu aku juga kayak wow aku perlu Bener banget tuh sih kayak tapi gitu
Tapi setelah aku dengerin quotes-nya, it's true ya ternyata when our mind juga chaos, meskipun sebenarnya mungkin di luar sana tidak se-chaos itu ya, tapi kita ngerasanya kayak, ih kok kenapa ya dunianya chaos Sekelas banget itu. gitu. Heeh. Dan enaknya nih bukunya tuh cuma, jadi tuh satu halaman tuh cuma segitu kayak buku puisi gitu loh. Jadi bukan yang kayak Oh, banyak words gitu, enggak. Ini banyak gambarnya, ada banyak lukisan, itu seru deh. Jadi kayak, aku taruhnya di sebelah WC. Jadi sambil WC, gitu. the right thing to read ketika di WC. Nah, buat ibu-ibu cuma ada waktu me time-nya mungkin cuma berapa menit doang sehari. Jadi udahlah. Iya sih. So it's a good. Tadi banyak banget yang bilang bukunya ditulis judulnya dan segala macam. Nanti guys, I will write it down di caption or di YouTube or something gitu. Rekomendasi dari kalian ini. Iya. Gitu. Oke, now kita sudah menuju ke penghujung dari ngabuburit asik ini. Pasti kalian juga mulai sedih ya karena sudah mau selesai gitu. Jadi I have a little challenge untuk kalian. Challenge-nya adalah gini. Berandai-andai kalau kalian itu harus apa ya, kayak try to appeal atau try to pitch ke Sobat 21 tentang film Guru-Guru Gokil ini. Jadi emphasize the uniqueness, apa yang ditawarin dari film ini. Pokoknya kayak try to pitch lah, and try to appeal Sobat 21 gitu. Aku akan ceritain sedikit ya tentang what do I see dalam film Guru-Guru Gokil. Sobat 21, ini adalah sebuah film tentang orang yang mencari jati diri. Jadi seorang taat pribadi itu adalah si karakter utamanya itu, dia tuh anaknya guru favorit lagi di sekolah. Okay. Sementara dia itu anak bandel gitu. Sementara bapaknya itu terkenal banget sama satu desa, satu sekolah karena dia adalah guru favorit yang orang-orang semua sayang. Masalahnya dia nggak pernah diajar sama bapaknya sendiri gitu loh. Jadi kayak dia nggak pernah ngerasain seberapa kerennya bapaknya itu sebagai seorang guru. Pokoknya dia sebel banget ngelihat bapaknya yang selalu ngerasa guru tuh keren banget. Menurut gue banyak kok yang lebih keren daripada seorang guru gitu loh. Jadi dia tuh kayak pengen membuktikan ke bapaknya bahwa gue akan membuktikan bahwa gue akan jauh lebih sukses daripada hanya menjadi seorang guru. Gue akan merantau ke Jakarta, menjadi orang sukses. Dia berangkat ke Jakarta, dia mencoba semua profesi-profesi dari, pokoknya intinya dunia hiburan dia maunya. Dia mau jadi MC, jadi tukang sulap, mau jadi kayak apapun deh, masuk ke restoran juga dia nggak apa-apa deh, jadi waiter kadang-kadang apapun. Akhirnya ternyata memang belum berhasil, dan akhirnya pas udah kepentok banget, akhirnya mau nggak mau dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus balik lagi ke kampung halaman dan balik lagi tinggal sama bapaknya di saat udah nggak berhasil di Jakarta. Dan ternyata satu-satunya pekerjaan yang didapat adalah menjadi guru pengganti di sekolah yang tempat bapaknya ngajar. Jadi kayak aduh, udah gue sebel banget sama bokap gue karena mereka emang nggak deket gitu. Terus gue juga paling nggak suka sama yang namanya guru gitu, tapi kok sekarang gue jadi guru pengganti. Udah segitu gue desperate-nya nggak punya pekerjaan, ya gue coba apapun aja yang bisa memberikan gue pekerjaan. Ya udah akhirnya dia jadi guru pengganti. Nah di saat itulah baru dia belajar hal-hal baru tentang menjadi seorang guru yang ternyata jauh lebih inspiring buat dirinya dia sendiri gitu. Ini anak paling bandel di sekolah dulunya ya, jadi dia ketemu anak paling bandel di sekolah juga dia tahu gitu loh, dulunya nih gue tuh lo gitu kayak gitu. Jadi dia punya cara-cara unik justru untuk menghadapi anak-anak begitu. Oke, ini baik banget yang tadi bilang jangan spoiler kan, jangan spoiler. It's not spoiler guys. Jadi kita ada spoiler. Ini belum nyampe spoiler. Iya. Belum. Ini jadi baru so many surprises nanti. Pasti bakal tetap banyak surprise-nya, bakalan tetap banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Ini aku yakin kalau pitch-nya kayak tadi, Sobat 21 pasti sudah teryakinkan sekarang. Oh gitu ya, aduh. So this is the last question to close this ngabuburit asik. One statement to conclude all the experiences you've had as a producer and actress di film ini apa? Conclusion ya, berarti ya? Apa sih jadinya? Iya, kayak untuk sebuah statement yang bisa dikeluarkan kalian untuk tagline gitu ya? Iya, untuk mengkonklusikan gitu ya? Semua experiences nih yang udah kalian rasain, udah jadi produser iya, jadi aktris juga iya di film ini gitu. Ini aku akan mengucapkan sebuah kalimat yang akan sangat relevan buat film Guru-Guru Gokil, tapi juga sangat relevan untuk hidup aku. Sebagai Dian Sastro yang tadinya jadi aktor sekian tahun, terus sekarang mulai nekat jadi produser. Tagline-nya adalah,
diperlukan kegokilan untuk mengubah nasib. Oke. Iya, Jadi kalau di gitu. film diperlukan kegokilan untuk merubah nasib yang peran yang diperankan Kak Gading. Kalau untuk kalian Mm-mm. perlu kegokilan untuk menjadi produser dari seorang Iya, aktris. bener. Dari aktor jadi produser perlu kegokilan. Gokil, gokil. Itu gokil banget. Oke. Bolehkah Kak Dian untuk memberikan pesan-pesan penutup nih buat teman-teman Sobat 21 biar tetap semangat Ramadannya di tengah pandemi ini, terus stay di rumah aja dan monggo silahkan waktunya. Ya, buat teman-teman yang lagi puasa, semangat ya. Kita udah 10 hari terakhir nih, udah tinggal sebentar lagi. Biasanya nih katanya di akhir-akhir puasa nih kita lagi dapet-dapetnya nih apapun yang kita doakan gitu ya. Pokoknya semangat aja. Apa namanya? Kita percaya aja apapun yang kita lakukan dengan niat baik tuh mestinya sih hasilnya juga baik kok gitu loh. Apalagi di bulan yang penuh berkah kayak gini. Aku jadi agama banget ya. Jadi tapi buat teman-teman yang non muslim juga semangat aja, kita semua lagi bersama-sama dalam pandemi work from home. Memang jadi perlu perlu kegokilan dan kekreativitasan baru ya untuk bisa tetap produktif, tetap bisa nyari kerjaan yang mungkin online apa gimana. Coba kita Mm-mm. kerjain aja. Yang pasti kalau kita orang baik, kita punya niat baik, bisa bantu orang banyak, bisa bantu keluarga dan diri sendiri, mestinya sih dapat jalannya kok. Kita semangat aja, yang penting kita positif. Pasti nanti akan diberi jalan. Yay, we're this together, Yeay. we can do this. Sebuah pesan yang gokil, teman-teman 21. Terima kasih banyak ya Kak Dian waktunya Sama-sama. sudah menyempatkan nih menemani kita untuk ngabuburit bareng Sobat 21. Stay safe Kak Ya, di rumah dan buat keluarganya juga sama-sama. ya. Bye Ya, Kak dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.